Selamat datang di sini cerita. Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan mendengar kisah mengejutkan tentang seorang pria yang ditangkap di negara misterius. Apa yang dia lakukan hingga harus menghadapi hukuman berat? Siapkan dirimu untuk terkejut dan saksikan kisahnya yang mengguncang dunia. Kisahku, Otto Warmbier. Hai, nama saya Otto Warmbier. Saya ingin membagikan kisah saya yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana hidup bisa berubah secara drastis ketika kita terjebak dalam situasi yang tak terduga. Kisah ini adalah tentang harapan, ketakutan, dan kehancuran yang tiba-tiba merenggut masa depan saya. Langsung saja kita menuju semua awal kejadian. Semua dimulai pada bulan Desember 2015. Saat itu saya seorang mahasiswa di University of Virginia. Sangat tertarik untuk menjelajahi dunia. Sebagai anak muda yang penuh rasa ingin tahu, saya ingin mencari pengalaman di tempat-tempat yang jarang dikunjungi, menemukan budaya yang berbeda, dan menantang diri saya sendiri dengan hal-hal baru. Ketika kesempatan untuk bergabung dengan tur ke Korea Utara datang, saya merasa tidak bisa melewatkannya. Meski banyak teman dan keluarga memperingatkan tentang risiko yang mungkin saya hadapi, saya dengan penuh semangat berkata bahwa itu akan menjadi pengalaman yang aman dan unik. Saya mendaftar tur bersama yang Pioneer Tours, sebuah agen perjalanan yang menawarkan tur ke beberapa tempat yang paling tertutup di dunia. Korea Utara adalah salah satu tujuan paling menarik, penuh misteri dan kontroversi. Saya tahu ini bukan negara yang biasa dikunjungi wisatawan, tetapi itulah yang membuatnya begitu menggoda. Dalam pikiran saya, itu akan menjadi pengalaman tak terlupakan, sesuatu yang bisa saya ceritakan sepanjang hidup saya. Orang tua saya cemas, tetapi akhirnya mereka mempercayai keputusan saya setelah saya meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika saya tiba di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, saya segera merasakan atmosfer yang sangat berbeda dari apapun yang pernah saya alami. Jalanan lebar, dengan gedung-gedung tinggi yang tampak seragam, serta warga yang tampak terpaku pada aktivitas mereka tanpa banyak interaksi dengan orang luar seperti saya. Negara ini benar-benar terkendali. Tur kami dipandu dengan ketat. Setiap langkah kami diatur, dan kami hanya bisa melihat sisi-sisi Korea Utara yang diinginkan oleh pemerintah untuk ditampilkan kepada dunia. Meski begitu, saya berusaha menikmati momen itu. Saya berkeliling dengan kelompok turis lainnya, mengambil foto-foto di lokasi-lokasi ikonik, seperti patung Kim Il-sung yang megah. Ada rasa penasaran dalam diri saya. Apa yang terjadi di balik layar negara ini? Ketika malam tahun baru tiba, kami merayakannya bersama penduduk lokal di sebuah hotel. Ada tarian, musik, dan meski saya tahu ini semua adalah pertunjukan yang diatur, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kagum. Rasanya seperti sebuah petualangan. Namun, di balik semua kegembiraan itu, saya mulai merasakan aura ketidaknyamanan. Ada banyak aturan yang harus diikuti. Banyak hal yang tak boleh disentuh atau dibicarakan. Saya mulai bertanya-tanya tentang kebebasan yang saya miliki di sini. Meski begitu, saya berpikir bahwa selama saya mematuhi aturan, semuanya akan baik-baik saja. Saya hanya seorang turis yang ingin merasakan budaya yang berbeda. Tetapi semua berubah pada hari saya seharusnya pulang. Pada tanggal 2 Januari 2016, saat sedang diperiksa di imigrasi Bandara Pyongyang untuk penerbangan pulang, saya merasakan tangan seseorang menepuk bahu saya dari belakang. Saya menoleh dan melihat dua petugas keamanan militer Korea Utara. Wajah mereka dingin dan serius. Mereka tidak mengatakan banyak, hanya memberi isyarat agar saya mengikuti mereka. Saya mencoba bertanya, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala. Dan saya merasakan ketakutan mulai merayap di dada saya. Dalam beberapa menit, saya dipisahkan dari kelompok turis saya dan dibawa ke sebuah ruangan yang gelap dan kosong. Saat itulah mimpi buruk saya dimulai. Saya diinterogasi selama berjam-jam.
Mereka menuduh saya mencuri poster propaganda dari hotel tempat saya menginap. Awalnya saya bingung, tidak mengerti apa yang mereka maksud. Mereka memperlihatkan rekaman video keamanan, tetapi gambar yang mereka tunjukkan sangat buram dan tidak jelas. Mereka terus menekan saya untuk mengaku, meski saya terus membantah. Rasanya seolah-olah saya berada dalam jebakan yang direncanakan dengan cermat. Dan tak peduli apapun yang saya katakan, hasil akhirnya sudah diputuskan. Selama 6 minggu setelah penangkapan itu, saya ditahan tanpa kejelasan. Setiap hari adalah penderitaan mental yang luar biasa. Saya ditempatkan dalam sel kecil, tanpa tahu apa yang akan terjadi pada saya. Tidak ada komunikasi dengan dunia luar, tidak ada kabar dari keluarga, dan saya hanya bisa berharap dan berdoa bahwa semua ini adalah kesalahpahaman yang akan segera berakhir. Tetapi harapan itu semakin pudar ketika waktu terus berjalan tanpa tanda-tanda perbaikan. Pada 9 Februari 2016, saya dihadapkan di depan publik dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea Utara. Saya duduk di sana, dikelilingi oleh kamera dan wartawan. Tubuh saya terasa lemas dan jiwa saya dipenuhi ketakutan. Saya dipaksa untuk memberikan pernyataan di mana saya mengakui telah mencuri poster propaganda, meski dalam hati saya tahu itu bukan kebenaran. Saya juga dipaksa mengatakan bahwa saya berkomplot dengan sebuah gereja dan organisasi rahasia di universitas saya. Saya merasa seperti boneka yang tidak punya kendali atas apa yang harus saya katakan. Kata-kata keluar dari mulut saya tanpa arti. Saya hanya berharap, mungkin dengan melakukan ini, mereka akan menunjukkan belas kasihan. Namun, belas kasihan tidak pernah datang. Pada 16 Maret 2016, saya dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa. Saya terhenyak mendengar putusan itu. Dunia saya terasa runtuh. Saya, seorang mahasiswa biasa yang hanya ingin berpetualang, sekarang menghadapi hukuman yang berat di salah satu negara paling tertutup di dunia. Pikiran saya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu cepat? Hari-hari di penjara adalah penderitaan yang tiada akhir. Saya dipaksa bekerja keras, menghadapi interogasi yang tak kenal ampun. Kondisi mental saya semakin memburuk, dikelilingi oleh perasaan kesepian dan ketidakpastian. Saya mulai kehilangan harapan akan bisa pulang dan melihat keluarga saya lagi. Waktu terasa melambat, dan setiap hari tampak seperti perulangan mimpi buruk yang sama. Pada bulan Juni 2017, hampir setahun setelah penahanan saya, keadaan saya memburuk dengan cepat. Saya tidak sadarkan diri, dan dokter Korea Utara mengklaim bahwa saya mengalami keracunan botulisme. Namun, banyak yang tidak jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada 13 Juni 2017, saya dibebaskan dalam keadaan koma, dan segera diterbangkan kembali ke Amerika Serikat. Keluarga saya menangis saat mereka melihat kondisi saya. Saya tidak lagi Otto yang mereka kenal. Tubuh saya ada di sana, tetapi jiwa saya terasa sudah jauh pergi. Dokter di Amerika melakukan segala yang mereka bisa, tetapi kerusakan otak saya sudah terlalu parah. Pada tanggal 19 Juni 2017, hanya beberapa hari setelah kembali, saya meninggal dunia. Pada usia 22 tahun, semua impian dan harapan saya hancur dalam sekejap. Hidup yang pernah dipenuhi dengan keinginan untuk menjelajah, belajar, dan mencintai, kini berakhir dalam tragedi yang tidak bisa dipahami. Kisah saya bukan hanya tentang saya. Ini adalah peringatan bagi semua orang tentang bahaya yang mungkin terjadi ketika kita pergi ke tempat-tempat yang kita tidak pahami dengan baik. Meski keinginan untuk menjelajahi dunia adalah hal yang luar biasa, kita harus selalu berhati-hati dan memahami risiko yang kita ambil. Saya berharap kisah ini dapat mengingatkan kita untuk selalu menjaga kewaspadaan dan tidak pernah meremehkan kekuatan dari sistem dan aturan di negara yang kita tidak kenal. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Saya berharap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe pada channel ini agar kalian bisa tahu bagaimana cerita-cerita yang seru dan menegangkan lainnya.